Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, selamat malam kepada Ibu Murni dan teman-teman di kelas MKU 12. Pada kesempatan kali ini kami akan mendiskusikan tugas yang telah diberikan kepada kami, yaitu mengenai budaya demokrasi. Untuk anggota kelompok kami sendiri, yang pertama ada Azhar Alfitabina dengan NIM akhir 032, ada Zafa Haidar dengan NIM akhir 107, ada Diana Cahyani dengan NIM akhir 026, ada Dimas Bayu dengan NIM akhir 052, dan ada Muhammad Husoli dengan NIM 035. Oke, jadi teman-teman berdasarkan tugas yang udah diberikan kemarin, kita diminta untuk menjawab 3 pertanyaan, yaitu tentang bagaimana tingkat demokrasi di Indonesia pada saat ini, apa unsur budaya demokrasi yang masih lemah dan memerlukan penanganan segera, dan apa strategi yang dapat dilakukan untuk membangun budaya demokrasi di Indonesia. Mungkin teman-teman ada pendapat mengenai beberapa poin yang harus kita bahas kali ini. Baik, ini berarti dimulai dari menjawab pertanyaan pertama dulu ya? Atau bagaimana maksudnya nih? Berurutan gitu ya? Ya, boleh berurutan aja. Oh, baik. Mungkin saya ingin usaha menjawab yang nomor 1 dulu ya. Tentang pertanyaan bagaimana keadaan demokrasi kita ya? Bagaimana tuh pertanyaannya dah? Bagaimana demokrasi di Indonesia pada saat ini? Oh iya, keadaan demokrasi kita pada saat ini ya. Kalau saya sih ya, saya pribadi melihat dari beberapa literatur dan sosial media sih, keadaan demokrasi kita memang sangat menurun ya, merosot lah termasuk. Itu saja saya pernah baca kemarin di terbitan Tempo ya, dia menerbitkan di websitenya, dia menulis bahwa indeks demokrasi itu menurun selama pemerintahan Jokowi hingga rektor UI kan disertasi tahlil adalah Dahlia. Jadi itu buat judulnya seperti itu websitenya. Ya mungkin gara-gara juga Tempo merasa sekarang kebebasan masyarakat itu sudah dibatasi. Seperti tahu ya, demokrasi kan bersumber 2 kata tuh, demos dan kratos. Kalau nggak salah artinya bagaimana itu? Kekuasaan di tangan rakyat. Kalau nggak salah ya. Itu ya. Dulu pas kita belajar PKN masih SMP. Nah, jadi sekarang itu hampir bisa dibilang kekuasaan di pemerintah, di penguasa, bukan di masyarakat. Karena memang masyarakat itu mulai dibungkam. Entah itu cuma isu atau kenyataan ya. Soalnya kita lihat sendiri kayak kemarin Tempo itu katanya diteror kepala babi, kan tahu sendiri kan? Nah itu kan salah satu ancaman, walaupun saat kemarin kalau kalian nonton istilahnya ya, kayak podcast atau apa tuh yang Pak Prabowo dengan berbagai macam Jurnalis ya. Jurnalis itu ya istilahnya podcast atau apa itu, Pak Prabowo sih bilang, ada yang bilang ini ngeles, ada yang bilang ini tutup-tutupi, ada yang nggak tahu juga ya, katanya itu ada yang ingin mengadu domba antara pemerintah dan juga media. Jadi saya juga kurang paham. Intinya begini, selagi mahasiswa, selagi masyarakat, selagi masyarakat sudah mencakup semua aspek, itu tidak diberikan kebebasan bersuara, atau mungkin kebebasan bersuara itu dianggap jelek. Seperti contoh Rocky Gerung misalnya, dia tuh memang sering kritik dan kritik itu dianggap kurang sopan ya. Nah, selagi hal-hal yang seperti itu tuh masih dianggap jelek oleh pemerintah, maka itu belum menjadi puncak demokrasi, karena memang kita masih dibatasi gitu loh. Jadi kalau pandangan saya sendiri, nggak tahu kalau teman-teman ya, pandangan saya sendiri berdasarkan literatur yang saya baca memang menurun, karena yaitu mahasiswa demo dilarang, dan bahkan ditanya kemarin yang di Pak Prabowo dengan para jurnalis, ini demo nih apakah murni demo atau dibayar. Jadi kan
intinya nggak memberikan kebebasan gitu bersuara. Padahal pemerintah itu, kalau kalian pernah dengar dari MH Ainun Najib, dia pernah ceramah, pernah bicara ya, kalau kalian kenal. Jadi presiden itu, pemerintah itu pembantunya rakyat, kan makanya dia nggak mau diundang presiden. Wong mana ada pembantu ngundang bos, kan kita bayar dia pakai pajak saja, kok malah kita diatur-atur. Jadi seperti itu intinya. Selagi kita nggak bisa bebas berbicara, selagi kita nggak bisa bebas berpendapat, kritik anggap kiri, maka belum ada di puncak demokrasi. Saya nggak bilang hancur, cuma dan masa ini masih menurun seperti itu. Bahkan menurun, bahkan mungkin bisa-bisa hampir mirip, lama-lama kok kayak orde baru katanya isu-isunya gitu loh. Itu sih kalau pandangan saya ya. Kalau dari teman-teman mungkin ada pandangan seperti apa dari literatur yang pernah dibaca, mungkin sumber-sumber. Mungkin pandangan dari Dimas, bagaimana kan sering rapat. Bagaimana pandangan teman-teman sehingga kita bisa ngambil kesimpulan di pertanyaan nomor 1 nih loh, Rek. Jadi bisa segera membahas pertanyaan kedua. Apa ada? Kalau dari aku saya setuju ya sama Soli, kalau keadaan demokrasi kita itu emang lagi nurun banget. Sebenarnya nanti ini berkaitan sama pertanyaan nomor 2 tentang budaya demokrasi di Indonesia yang paling gawat dan butuh penanganan. Nah, yang paling aku soroti itu ya sih, kebebasan berpendapat sama ini supremasi hukum dan keadilan yang belum yang belum bagus lah gitu di sekarang itu. Kayak apa sih istilah yang tumpul ke bawah, apa sih itu namanya ya, pokok intinya kayak apa yang dia perbuat itu nggak sepadan dengan hukuman yang harusnya dia itu dapatkan gitu loh. Jadi nggak setara. Jadi menurutku kalau di keadaan demokrasi Indonesia pada saat ini, yang paling aku sorotin tuh, yang paling aku notice tuh kebebasan berpendapat, yang udah tadi dibilang Soli, kalau ya itu tadi hasil dari diskusi dari Pak Prabowo itu, yang dia bilang kalau ini tuh bayaran atau asli masyarakatnya dia yang demo gitu. Terus juga tadi itu yang teror dari jurnalis Tempo itu kayak sarkas nggak sih, kayak ya udah deh kamu jurnalis gak usah banyak omong atau gimana gitu loh. Jadi kebebasan berpendapat kita akhirnya sekarang kayak lebih dibatasi gitu, menurutku gitu ya. Kalau dari teman-teman? Sebenarnya kalau dari aku sendiri ada setuju dan ada nggak setuju, tapi kalau masalah kayak yang mahasiswa demo diragukan alasannya itu memang beredar di banyak sekali ya. Kayak aku bukannya orang-orang itu juga kayak masih ada yang membela, yang nggak membela gitu loh. Di luar apakah alasan mahasiswa, setiap mahasiswa individu itu mau demo, tapi kan karena ada yang dirasa salah, makanya mahasiswa itu memutuskan untuk berdemo ya. Jadi kalau menurutku tanggapan mahasiswa demo ini dianggap kayak dibayar atau apa, itu menurutku emang ini sih tidak mencerminkan gimana sikap yang seharusnya. Kan menurutku kalau sudah ada demo berarti ada yang harus dievaluasi gitu kan. Jadi nggak yang malah kayak negative thinking ke yang demo, tapi kayak lebih ke gimana tindak lanjutnya aja gitu. Kan itu kayak bagian dari gimana kita mengeluarkan pendapat kita sebagai warga negara gitu kan. Gitu sih. Jadi kayaknya sebagian besar dari kita setuju kalau emang keadaan demokrasi di Indonesia ini sedang cukup menurun. Mungkin ada tanggapan tambahan dari teman-teman atau kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya.
Mungkin bisa. Mungkin bisa dilanjut aja. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Mungkin bisa langsung dimulai aja. Kalau di pertanyaan nomor 2 itu mungkin aku bisa bantu jawab ya. Mungkin nanti dari Alfred atau teman-teman bisa dibantu. Jadi sebenarnya tadi aku udah sempat cari-cari jurnal atau literatur yang mendukung dari pertanyaan nomor 2 itu. Intinya itu kan unsur budaya apa yang masih lemah dan memerlukan penanganan segera. Sebelumnya mungkin kita harus tarik mundur dulu untuk tahu sebenarnya budaya demokrasi itu apa ya. Jadi menurut literatur yang aku baca itu tadi budaya demokrasi itu sebenarnya bentuk eksekusi dari unsur-unsur demokrasi yang ada. Jadi unsur-unsur demokrasi itu kan ada kebebasan berpendapat ya, kayak yang udah kita bahas tadi di poin 1. Terus ada kesetaraan dalam hak dan kewajiban. Terus ada sikap saling menghargai serta keterlibatan aktif dalam pengambilan keputusan. Nah, di budaya demokrasi ini tuh nanti mungkin isinya itu bentuk eksekusinya. Jadi kayak implementasi dari unsur-unsur tersebut itu dituangkan ke nilai-nilai kehidupan sehari-hari gitu. Dan yang aku baca-baca itu ada beberapa sih yang mungkin agak krusial gitu loh. Jadi dia emang kalau kita lihat tuh kayak masih lemah gitu. Kayak misal tadi aku bahas kan, makanya aku tadi bilang berkaitan sama nomor 2 karena ada itu supremasi hukum dan keadilan yang masih belum baik gitu. Terus dari Alfi mungkin ada tambahan? Kalau dari aku kurang lebih sama sih. Jadi budaya demokrasi yang udah ada di Indonesia ini tuh kayak masih ada beberapa yang lemah. Salah satunya juga itu tadi kayak kebebasan berpendapatnya dan masih hukumnya. Jadi kayaknya itu kayak permasalahan yang memang lagi ini ya harus diperbaiki banget gitu. Mungkin dari teman-teman juga ada pendapat tentang budaya-budaya apa sih budaya-budaya demokrasi apa yang di Indonesia tuh yang menurut kalian tuh kayak masih kurang kredibel gitu loh, kayak masih lemah dan butuh perbaikan gitu, kayak mungkin sistem pemilu kita atau apapun itu. Mungkin dari teman-teman ada yang nambahin. Sebenarnya kalau dari unsur-unsur budaya demokrasi itu kan ada beberapa tadi ya sudah dijelaskan toh. Contoh lagi ada misalnya menghargai perbedaan, kebebasan. Nah, kebebasan ini bukan sembarang ya. Kebebasan ini harus bertanggung jawab juga. Jadi bukan kebebasan untuk kita ngawur loh ya. Terus ada misalnya keadilan, toleransi, persatuan. Nah, ini banyak menyorot yang ke pemerintahan. Cuma kita juga jangan sampai lupa demokrasi yang khususnya ada di masyarakat ya. Contoh aja toleransi. Nah, itu kita tuh harus bisa meningkatkan lagi. Walaupun Indonesia ini sudah terkenal bagus toleransinya ya. Kita di Jawa, kita di Papua, di mana sudah campur-campur sudah biasa aja. Cuma tetap ada sebagian kecil-kecil oknum, bukan oknum, masyarakat daerah mungkin lah ya. Itu kurang toleransinya. Banyak kan kejadian-kejadian di berita itu biasanya walaupun skalanya kecil sekali. Itu kita harus kurangi. Nah, kalau yang di pemerintahan ya itu dah yang paling tersorot itu ya, keadilan. Terus benar keadilan dulu. Karena pemerintah tuh banyak yang nggak adil. Karena contoh saja sudah yang paling viral kemarin lah. Ada kalau di MUIS itu korupsi apa tim ya itu ya. Itu kan awalnya kan cuma 6,5 tahun. Sedangkan ada pencuri kakar 2 tahun. Kan ya aneh sekali gitu loh. Kan kasihan, nggak logis lah, hukuman itu nggak logis. Dan ya itu makanya lah inti Indonesia sangat nggak adil.
Makanya kita harus bagaimana kita harus bisa merubah, kita harus menjadi agent of change ya. Jadi harus bagaimana kita harus bisa merubah. Itu saja sih kalau pandangan saya terkait pertanyaan nomor 2. Karena memang yang paling gawat di situ. Berarti Soli setuju ya kalau yang paling gawat itu yang supremasi hukum dan keadilan. Oh iya, itu saya setuju juga. Cuma saya tambah toleransi saja tadi. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain. Aku mau nambahin dikit ya tentang pemilu sih. Pemilu pada saat beberapa waktu yang lalu itu banyak sekali isu-isu yang terbit gitu loh. Kayak yang sistem program online-nya, online input apa itu namanya, pas hitung itu, hitung cepat yang di input secara online itu memiliki keambiguan. Jadi yang setelah diinput secara manual itu beda dengan hasil beberapa menit kemudiannya. Jadi kayak sudah template gitu dari sana. Pernah dengar juga kalau ya ini masih isu saja sih. Kalau itu sudah di template dari sana, sudah diprogram dari sana. Kalau hasil akhirnya itu segitu ya, itu masih kabar angin belaka sih, hanya belaka. Namun itu mungkin saja karena banyak sekali isu-isu yang mengubah hasil dari jumlah pemilu tersebut. Kemudian selain itu juga di kemarin kan juga banyak isu-isu kayak yang video pembuatan itu. Padahal kan yang sudah nggak waktunya dari salah satu paslon itu berkampanye, tapi ada video di YouTube atau apa itu yang menyudutkan salah satu atau beberapa pasangan calon begitu. Jadi itu kayak ya kurang etis saja gitu di demokrasi tersebut. Mungkin ada pendapat lain dari Dimas mungkin? Atau cukup? Mungkin kalau cukup. Kalau dari aku mungkin cukup ya. Oke, mungkin bisa ke pertanyaan ketiga ya, Hafi. Oke. Jadi pertanyaan ketiga, strategi yang dilakukan untuk bangun budaya demokrasi di Indonesia, mungkin masuk budaya demokrasi yang sehat itu ya teman-teman. Kalau dari aku tuh ya, kalau terkait strategi yang dapat kita lakukan untuk membangun budaya demokrasi itu kan untuk sekarang kan di Indonesia itu kan apa ya, kayak banyak berita-berita hoax atau yang nggak benar gitu kan. Nah itu menurutku ya strategi yang dapat kita lakukan lah sebagai pemuda itu adalah untuk membangun budaya demokrasi di negara kita ini dengan membantu pemerintah untuk menjernihkan narasi politik yang mengandung kebohongan di media-media sosial. Terus untuk pemuda Indonesia itu sebagai kaum milenial kan haruslah kayak kita tuh harus kayak aktif dan mampu menunjukkan peran peran konstruktifnya, dan kayak kita tuh mampu memilih kayak yang berita-berita di media sosial itu benar apa enggak. Terus keaktifan itu juga menurutku kayak enggak sekedar kita cuma nyari-nyari atau berpetualang di media sosial, tetapi kita itu juga ikut berperan untuk menangkal berita-berita yang hoax terkait politik dan lain-lain. Tentu saja rasionalitas itu atas perannya itu karena pemuda seperti kita yang di Indonesia memiliki gaya pemikiran kritis atau nalar yang logis dalam menerima dan menyerap informasi di media sosial yang sering
beritanya nggak benar atau tidak sesuai yang terjadi. Mungkin kalau dari aku sendiri itu sih, mungkin dari teman-teman ada yang mungkin ditambahkan atau Baik, saya Joe sendiri ingin izin berpendapat ke teman-teman semua terkait strategi yang dapat dilakukan untuk membangun budaya demokrasi, kan itu pertanyaannya ya. Nah itu bisa apa ya? Saya akan memberikan dari beberapa pandangan, sudut pandang. Yang pertama, karena demokrasi ini kan kaitannya sama pemerintahan dan dengan masyarakat, dengan rakyat, sama dua ya kaitannya ya. Ingin membahas pemerintahan dulu. Nah, pemerintahan kita itu kan banyak sekali penyimpanannya ya. Contoh aja lah ya, saya bukan sekarang. Nah itu saya rasa strategi yang harus dilakukan kita tuh harus ada yang berani di pemerintahan. Contohnya, nah ini saya kasih contoh satu yang buat saya masih ngefans sama almarhum Gus Dur sampai sekarang. Ya contohnya itu dulu Gus Dur itu termasuk presiden yang berani membekukan DPR dan MPR karena dia merasa banyak korupsi di sana. Nah, karena dia berani itu, jadi dia ingin membubarkan, cuma karena dia kalah suara, kalah pendukung. Ya nggak kalah sih, pendukung banyak, cuma bukan di pemerintahan, pendukung itu masyarakat. Jadi sampai ada 300 berapa ribu itu orang ke Jakarta, pasukan berani mati, mau membakar DPR itu gedungnya. Orang saya sebut bilang kurang teman, kurang apa, pendukung pemerintahan agak berhasil. Ini harus berani untuk menegakkan demokrasi itu dari pemerintahan, harus banyak juga. Nah kedua, rakyat yang memilih. Nah karena apa? Atau rakyat yang memilih, jadi rakyatnya harus pintar juga. Kita sebagai rakyat harus pintar-pintar dalam memilih pemimpin. Jadi apa namanya? Bagaimana ya? Karena kita kasih uang, tapi ternyata si A bobrok, kan salahnya rakyat. Wong dia yang milih, nanti pas sudah jadi dia nyalahkan. Jadi sebagai rakyat harus pintar dalam memilih pemimpin yang bisa menjalankan demokrasi. Gitu. Kalau dua sudut pandang dari saya, aku sebenarnya kalau saya lebih apa ya, lebih titik beratkan lagi ke mahasiswa. Mahasiswa itu strateginya itu harus bisa apa namanya, ikut andil, harus bisa berpartisipasi dalam kalau bisa ke pemerintahan, tapi dengan niat untuk memperbaiki demokrasi yang ada, bukan memperparah. Seperti itu. Jadi itu sih kalau tiga saran dari saya seperti itu. Nah oh ya, yang mahasiswa ikut andil tuh bukan sekarang kita masih belajar. Nanti maksudnya, karena kita kan kaum yang berpendidikan ya, jadi kita harus suatu saat nanti kalau bisa, kalau memang punya kemampuan juga, kalau kita nggak tahu politik ya nggak usah ya, tambah hancur nanti. Kita harus ikut andil dengan niat untuk memperbaiki bangsa dan negara ini. Bagi kita, bangsa Indonesia merupakan negara demokrasi di mana kedaulatan kita sebagai rakyat harus bersama-sama untuk membangun dan memperbaiki negara Indonesia ini. Bagaimanapun keadaannya sekarang, walaupun gelap ya, kita bertahan dulu lah di Indonesia, jangan kabur, kasihan. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan dimulai dari sekarang, kapan lagi? Itu saya kalau pendapat saya sih. Dari teman-teman silakan kalau ada yang menambah. Mungkin karena udah 3 pertanyaan udah kejawab, kita bisa tadi kayaknya belum kejawab deh yang itu tujuan, manfaat. Itu metodologi pakai nggak perlu ya? Kayaknya nggak perlu deh. Perlu kayaknya. Oh iya, jadi dari tadi kita bahas kan belum
Belum ada tujuannya ceritanya nih kita ya. Gak apa. Keren. Oh iya, jadi ya. Kalau dari aku sendiri sih tujuan kita jelas membahas demokrasi ini untuk menganalisis bagaimana keadaan demokrasi kita pada saat ini dan mencari solusinya. Itu sih kalau dari saya sendiri, saya perhatikan dari yang kita bahas tadi. Bentar, ini ya kalau misalnya biasanya kalau di makalah itu habis rumusan masalah kan tujuan. Nah, tujuan ini jawaban dari rumusan masalah, setahu sih. Iya, Ya nggak sih, teman-teman? ya emang. Berarti mengetahui kondisi demokrasi Indonesia saat ini kan. Berarti yang nomor 2, mengetahui unsur budaya demokrasi yang masih lemah dan yang perlu penanganan segera. Iya ya. Terus Betul. ketiga apa berarti? Membuat solusi, tiga, mencarikan solusi. Mungkin ini ya teman-teman yang bisa kita masukin ke dalam makalah kita dari rumusan masalahnya sendiri. Ada 3 pertanyaan, tujuannya juga. Terus untuk keadaan demokrasi saat ini mulai menurun, terus dari kebebasan berpendapat yang dibatasi, kalau kita kritik tajam kita dianggap sisi kiri, mahasiswa demo yang masih diragukan alasannya, terus supremasi hukum dan keadilannya yang masih belum sesuai. Jadi kayak hukuman yang diterima oleh pelaku kejahatan itu nggak sesuai sama kejahatan yang sudah dilakukan gitu. Karena itu kita harus memperbaiki unsur-unsur budaya demokrasi, mulai toleransi harus diperbaiki, keadilannya, pemilunya, terus juga supremasi hukum tadi. Kemudian ada beberapa strategi yang bisa dilakukan atau memperbaiki budaya demokrasi kita, yaitu bijak menyikapi hoax gitu. Terus kayak dari sisi ini perlu kerjasama dari berbagai pihak, mulai pemerintahnya sendiri harus berani bersikap untuk menegakkan demokrasi, rakyatnya juga harus pintar memilih, pintar bersikap dan tidak mudah diombang-ambing gitu. Terus mahasiswanya juga harus ikut andil tentunya setelah memahami dengan baik ya, dengan niat untuk berpartisipasi ke dalam pemerintahan itu dengan niat untuk memperbaiki demokrasi dan bukan malah memperparah yang sudah. Sih mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman sebelum kita kayak menyusun poin-poin tadi dalam bentuk yang lebih menjabarkan. Kalau pendapat saya sih cukup sih, karena kita akan kita jabarkan lagi, kita tulis ulang lagi di nanti di makalah gitu. Jadi akan kita perjelas lagi. Baik, mungkin dari yang lain. Cukup sih dari aku. Zafa, Dimas. Udah cukup sih dari ini. Oke, kalau gitu mungkin diskusi malam hari ini bisa kita akhiri dan kita lanjutkan dengan menyusun tugas dengan lebih baik lagi ya teman-teman. Terima kasih atas waktunya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk penyusunan makalah kita ke depannya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.